Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang hebat dan ceria, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan PKN. Tetap semangat ya, belajar bersama Bu Wika. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, muatan PPKN. Nah, kita sebagai manusia, kita juga hidup atau tinggal di negara Indonesia. Jadi kita harus tahu lambang negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, sekarang kompetensi dasar yang akan dicapai untuk pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan eksplorasi siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Berikut ini adalah penerapan nilai sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tercermin dalam perilaku berikut ini. Untuk sila pertama berlambangkan bintang emas. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh sikapnya beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Tentunya jika agama Islam maka ya sesuai agama Islam, sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan lain-lain. Untuk yang umat Nasrani ya melakukan ya atau mengamalkan sesuai agamanya. Kemudian menghormati semua teman meskipun berbeda agama. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Mempersilahkan teman untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya. Misalkan ada yang kerja kelompok hari Minggu, sedangkan temannya ada yang beragama Nasrani, harus pergi ke gereja. Jadi dipersilahkan dulu temannya untuk ke gereja, baru kerja kelompok. Kemudian merayakan hari besar keagamaan. Untuk sila kedua lambangnya rantai emas. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikapnya menghormati orang tua, menghormati orang lain, membantu korban bencana alam, saling menyayangi sesama manusia, berani berkata jujur kepada semua orang. Selanjutnya sila ketiga lambangnya pohon beringin. Bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contoh sikapnya mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ya, ini adalah bukti kita bahwa kita menghargai negara Indonesia. Jadi pada saat kalian mengikuti upacara bendera, jika pembelajarannya tidak daring, kalian bisa ikut upacara ya. Jadi harus tertib. Kemudian ikut kerja bakti membersihkan saluran air, menghormati adat dan kebudayaan suku lain, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Sila keempat yaitu lambangnya kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikapnya, perilakunya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi tidak boleh semaunya sendiri. Jadi harus musyawarah. Dengan itikat baik dan tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Jika musyawarah sudah dilaksanakan dan sudah ada keputusan, maka kita harus menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Jangan sampai sudah ada keputusan tapi ada yang tidak mau melaksanakan atau tidak menghormati hasil musyawarah. Jadi itu tidak mencerminkan sila keempat. Kalau kita bertanggung jawab dan mau melaksanakan, itu mencerminkan sila keempat. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila kelima, lambangnya padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilakunya, bersikap adil, membelanjakan uang dengan hemat dan tidak boros, menghargai hasil karya orang lain, menghormati hak dan kewajiban orang lain, serta suka bekerja keras. Intinya, kita harus
bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari, adil untuk diri sendiri, adil untuk orang sekitar kita. Begitu anak-anak. Selanjutnya, gotong royong merupakan modal dasar pembangunan. Nah, ini adalah pelaksanaan sesuai sila ketiga Pancasila. Gotong royong itu pekerjaan berat menjadi ringan. Dengan gotong royong, pekerjaan akan cepat selesai. Dengan gotong royong, keuntungan, masalah, kualitas, kesulitan, kemakmuran dirasakan bersama-sama. Dengan gotong royong, kita bisa bekerja sama, bahu-membahu, bantu-membantu untuk mencapai tujuan. Dengan gotong royong, tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Dengan gotong royong, akan terciptanya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, prinsip gotong royong yang membutuhkan dalam pembangunan nasional yaitu kebersamaan dan kerjasama, membanting tulang bersama, memeras keringat bersama, saling membantu tanpa memandang sara, suku, agama, ras, golongan. Masyarakat bersatu dalam satu tujuan yaitu kehidupan yang sejahtera. Tri kerukunan umat beragama di Indonesia. Tri itu artinya tiga kerukunan. Jadi apa itu tri kerukunan umat beragama di Indonesia? Yang pertama, kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Jadi umat Islam rukun dengan Islam, umat Nasrani rukun dengan umat Nasrani, umat Hindu rukun dengan umat Hindu, umat Buddha rukun dengan umat Buddha. Kemudian Konghucu rukun dengan Konghucu. Selanjutnya kedua, kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama yang lain. Contoh, orang beragama Islam rukun dengan orang beragama Kristen. Umat beragama Hindu rukun dengan umat beragama Konghucu. Semuanya. Ketiga yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi umat beragama ya bekerja sama dengan pemerintah dan harus rukun. Baik, anak-anak sudah paham pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.